Semua bermula saat Jiang Yan terbangun di dalam bus yang penuh dengan anak SMA. Detik itu juga, dia langsung sadar kalau dirinya sudah terlampar kembali ke masa lalu. Melihat dirinya berada di bus penuh murid sekolah, dia langsung tersadar kalau ini adalah momen kelulusan mereka. Tepat saat mereka semua sedang menuju stasiun Gua Monster Nanyang untuk membangkitkan kekuatan. Kelas mereka, di masa ini, masih ada waktu 2,5 tahun sebelum kota mereka hancur total. Jadi begini ceritanya, 12 tahun lalu. Banyak sekali gerbang Gua Monster mendadak muncul di bumi, dan Nanyang adalah salah satunya. Monster yang keluar dari sana membantai manusia tanpa ampun. Mau tidak mau, manusia terpaksa masuk ke dalam gua tersebut untuk melakukan serangan balik demi bertahan hidup. Tapi mereka segera menyadari kenyataan pahit bahwa di dalam dunia monster, senjata biasa sama sekali tidak berguna karena terganggu oleh energi mana. Untungnya, manusia menemukan rahasia bahwa siapapun yang berusia 18 tahun dan mendekati Gua Monster akan membangkitkan kemampuan unik. Setelah bertahun-tahun bertarung habis-habisan menggunakan kekuatan baru ini, para pembangun kekuatan atau yang biasa disebut Awakened, akhirnya berhasil memojokkan monster-monster itu kembali ke dalam gua dan memulai invasi balik. Gara-gara hal ini, tatanan dunia berubah total. Sekarang, setiap lulusan SMA berusia 18 tahun wajib pergi ke Gua Monster untuk membangkitkan kelas mereka. Sederhananya, kelas dibagi menjadi 3 jenis tipe tempur, pendukung, dan pengrajin. Sudah jelas kalau kelas tempur berada di kasta tertinggi, disusul langsung oleh tipe pendukung di bawahnya. Sayangnya, kelas pengrajin selalu dianaktirikan dan terus-menerus diremehkan orang. Di kehidupan masa lalunya sendiri, kelas yang dibangkitkan oleh Yan hanyalah kelas pengrajin tingkat F yang ampas. Tapi tunggu dulu, ada satu hal gila yang berbeda di sini. Skill bawaan dari kelas ampasnya ternyata adalah skill tingkat dewa yang bernama modifikasi. Kemampuan ini bisa mengubah satu huruf saja pada nama skin atau barang untuk menjadikannya harta karun berharga. Di kehidupan lamanya, begitu dia menunjukkan kemampuan luar biasa ini, para petinggi langsung memanfaatkannya. Dia dipaksa memodifikasi berbagai macam nama skill dan perlengkapan tempur mereka. Berkat dia, tumpukan sampah rongsokan bisa berubah jadi senjata legendaris yang luar biasa kuat. Tapi kemampuan ini justru membuat mereka takut padanya. Hingga akhirnya dia dijadikan tahanan rumah, dihambat perkembangannya, dan dikendalikan sepenuhnya. Penderitaan itu terus berlanjut sampai suatu malam. Seekor monster naga raksasa level 96 keluar dari Gua Nanyang. Kejadian mengerikan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Sialnya, hari itu, Yan baru saja mencapai level 70, yang berarti dia baru mulai masuk jajaran petarung kuat. Dia merasa ada seseorang yang sengaja memanfaatkan monster itu untuk melenyapkannya karena dia tidak bisa dikendalikan lagi. Tepat sebelum ajal menjemput, Yan sempat memodifikasi skill kebangkitannya menjadi kelahiran kembali. Itulah alasan utama dia bisa terlahir lagi sekarang. Di kehidupan baru ini, Yan sadar satu-satunya orang yang bisa dia percaya hanyalah dirinya sendiri. Dan dia bertekad menyembunyikan rahasia kemampuannya dari semua orang. Dia berencana untuk melindungi keluarga, teman-teman, dan kotanya sambil perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Tidak lama kemudian, bus mereka sampai di markas besar Asosiasi Pemburu Kota Nanyang. Beberapa murid tampak sangat bersemangat karena yakin akan mendapatkan kelas yang hebat. Sementara sebagian lagi terlihat gemetar ketakutan kalau mereka hanya mendapatkan kelas sampah yang tidak berguna. Sementara itu, pandangan semua orang tertuju pada Yan, murid paling jenius di sekolah yang selalu menduduki peringkat pertama dalam nilai akademik maupun pertarungan. Kabarnya, dia terlahir dengan tubuh yang dipenuhi energi mana murni sejak kecil, membuatnya dicap sebagai jenius sejati. Para murid pun sangat yakin kalau dia pasti akan membangkitkan kelas tipe tempur yang sangat kuat. Namun, si peringkat gua sekolah, Yong Hongwei, merasa sangat iri dengan segala pencapaian Yan dan berharap saingannya itu mendapat kelas sampah. Tak lama, guru meminta Yan untuk menjadi orang pertama yang maju agar bisa memberikan contoh awal yang bagus bagi murid lainnya. Dia diminta menaruh kedua tangannya pada batu kristal ajaib untuk memunculkan panel kelasnya. Para kesatria langsung memanggil namanya untuk memulai prosesi pembangkitan. Dan Yan melangkah maju dengan penuh rasa percaya diri.
Dia sama sekali tidak merasa gugup karena sudah tahu persis apa hasil akhirnya nanti. Di sisi lain, para murid dan guru menunggu dengan cemas sambil berharap dia akan mendapatkan kelas tempur tingkat tinggi yang legendaris. Mereka semua berdoa setengah mati agar Yan tidak mendapatkan kelas TV pengrajin yang paling ampas. Tapi si Hungi malah yakin saingannya itu bakal apes. Begitu Yan menyentuh batu kristal tersebut, cahaya super terang langsung memancar hebat sebelum akhirnya menampilkan kelas aslinya, yaitu montir rongsokan. Sesuai dugaannya, itu hanyalah kelas pengrajin peringkat F. Sontak seluruh ruangan langsung gempar bukan main. Bahkan sang guru sampai memegang kepalanya karena syok berat melihat anak sejenius Yan mendapatkan kelas seburuk itu. Di sisi lain, Hungi dan gerombolannya hampir mati ketawa karena melihat nasib sial Yan yang benar-benar mengenaskan ini. Hungi merasa di atas angin karena akhirnya bisa melampaui Yan yang selalu mengalahkannya dalam segala hal. Salah satu kesatria mencoba menghibur Yan dengan berkata bahwa kelas montir rongsokan masih lumayan ketimbang menjadi seorang petani biasa. Dia menyarankan Yan untuk membuka bengkel parasi senjata saja agar bisa tetap menghasilkan uang banyak, tapi tiba-tiba kristal itu kembali menyala terang. Nah, bagian ini yang bikin semua orang merinding karena itu tandanya dia membangkitkan kelas kedua. Sang guru menjelaskan betapa langkanya fenomena pemilik kelas ganda ini. Karena siapapun yang memilikinya pasti dianggap sebagai jenius di atas jenius. Dia sangat yakin kelas kedua ini pasti jauh lebih hebat dari yang pertama. Tapi begitu panel kelasnya terbuka, yang muncul malah kelas petani. Ternyata itu juga peringkat F yang setara dengan montir rongsokan sebelumnya. Membuat semua orang terdiam heran, karena kelas petani dianggap jauh lebih tidak berguna. Hungi bahkan sampai hampir jatuh tersungkur ke lantai karena tertawa terpingkal-pingkal. Merasa ramalannya tentang kegagalan yang benar-benar menjadi kenyataan manis baginya. Seketika semua orang langsung menganggapnya sebagai produk gagal dan mulai melontarkan kata-kata kasihan, namun di dalam lubuk hatinya, Yan justru sangat gembira karena dia tahu meski kelasnya dianggap ampas, bakat tersembunyi miliknya adalah kemampuan yang sangat curang. Mengenai kelas montir rongsokan dan skill bawaannya, yaitu modifikasi. Ini adalah kemampuan yang bisa mengubah satu huruf saja pada nama skill bawaan, nama perlengkapan tempur, atau nama sebuah barang. Setelah diubah, pemilik nama tersebut akan langsung mendapatkan skill bawaan atau barang baru yang sesuai dengan nama hasil modifikasi itu. Jika target modifikasinya berasal dari diri Yan sendiri, tingkat keberhasilannya mutlak 100%. Namun jika level target lebih tinggi darinya, tingkat keberhasilan akan berkurang 10% untuk setiap selisih level. Sementara itu, untuk kelas petani dengan skill pertumbuhan, kemampuan ini bisa mempercepat tumbuh tanaman hingga 110%. Skill ini juga bisa menghidupkan kembali target, termasuk Yan sendiri, serta memulihkan semua luka fisik secara instan, meski mana yang habis tidak bisa dikembalikan. Yan sangat sadar kalau taktik ini akan menjadi kartu as terkuatnya di masa depan. Saat melihat daftar peringkat murid yang baru, Yan bersumpah untuk merebut posisi puncak di kedua daftar tersebut. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dari pemilik kelas peringkat F, bagaimanapun juga, murid nomor 1 selalu mendapatkan pasokan sumber daya melimpah. Dan kali ini dia berencana menjadi yang terkuat di dunia dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Di dunia ini, terdapat sebuah basis pelatihan pemula yang sengaja dibuat untuk membantu para pemburu baru menaikkan level mereka dengan cepat. Tempat tersebut dipenuhi oleh monster-monster lama yang sengaja ditangkarkan oleh manusia, sehingga sangat aman dan cocok bagi pemula untuk mencari poin pengalaman sebanyak-banyaknya. Siapa saja yang berhasil memecahkan rekor waktu tercepat di sana akan mendapatkan poin bonus di turnamen pemula tingkat provinsi mendatang, yang secara otomatis membuka peluang emas mereka untuk masuk ke universitas terbaik. Berbekal rencana matang, Yan langsung menuju ke pusat pelatihan tersebut. Tapi tujuannya bukan cuma menaikkan level biasa seperti murid lain, melainkan untuk melibas habis rekor waktu demi tiket emas menuju universitas impiannya. Begitu tiba di gerbang masuk, kesatria penjaga memeriksa profilnya dan terkejut mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah pemilik kelas ganda yang sangat langka. Meski sayangnya kedua kelas itu cuma peringkat F.
Sang kesatria sampai harus menanyakan kembali apakah dia benar-benar yakin ingin masuk sendirian. Tanpa bantuan tim lain, dia mengingatkan Yan bahwa meskipun ini hanyalah area rintangan tahap pertama di basis pelatihan pemula, tempat itu sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Kesatria itu menyarankannya untuk membentuk tim bersama teman-teman sekelasnya. Namun Yan menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat dan langsung meminta perlengkapan tempur dasar untuk pemula yang menjadi haknya. Dalam hatinya, kesatria itu menduga Yan hanya sedang mengalami depresi berat dan sulit menerima kenyataan pahit ini, mengingat sebelumnya dia adalah murid paling berprestasi sebelum akhirnya mendapatkan 2 kelas peringkat F. Pria itu akhirnya menyerahkan perlengkapan dasar kepadanya. Namun Yan terkejut karena yang diterimanya bukan cuma sebilah pedang besi biasa. Dia juga diberikan sepasang sepatu bot kulit yang cukup bagus. Menyadari kalau kesatria itu sedang berbaik hati memberinya bantuan berupa tambahan 3 poin kecepatan ekstra. Meskipun kesatria itu bermaksud baik, Yan tahu dia sebenarnya cuma dipandang sebelah mata oleh sang kesatria. Saat masuk ke area latihan, kesatria itu mengingatkan Yan untuk segera minta tolong kalau kewalahan menghadapi kelinci penabrak, tapi dengan sangat percaya diri. Yan berterima kasih, lalu tetap melangkah maju. Tepat sebelum menapakkan kaki di arena, Yan diam-diam memodifikasi pedang di sepatunya untuk meningkatkan daya tembus dan kecepatan gerak. Walau dia bisa mengubahnya jadi pedang suci atau pedang iblis yang legendaris, dia tidak melakukannya karena ada banyak sekali kamera pengawas di sana. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah membayar mahal karena terlalu memamerkan bakatnya. Dan kali ini dia benar-benar tidak ingin mengulangi kesalahan fatal yang sama. Dia sadar betul kalau modifikasi pada perlengkapan level 1 tidak akan langsung membuatnya jadi luar biasa. Tapi untuk kondisinya saat ini, peningkatan kecil itu sudah lebih dari cukup. Ternyata, markas pelatihan ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu area dasar, area tingkat lanjut, dan area bos. Latihan biasa dilakukan di area dasar, sementara area tingkat lanjut ditujukan bagi mereka yang ingin tantangan lebih berat. Namun, jika ada yang ingin memecahkan rekor waktu tercepat, mereka wajib masuk ke area bos dan menghabisi kelinci penabrak tingkat bos. Kelinci penabrak ini adalah monster level 1 dengan pelindung kristal di kepalanya untuk menyeruduk lawan. Sifat mereka juga sangat agresif. Intinya, Yan sengaja datang ke sini demi bisa langsung naik ke level 5 dengan cepat. Tapi untuk mewujudkannya, dia harus menghabisi minimal 100 ekor kelinci. Dan benar saja, dalam sekejap gerombolan monster itu langsung menerjang ke arahnya. Untungnya Yan sudah sangat siap, karena dia harus mencapai level 5 dulu, agar bisa menantang zona berikutnya, yaitu markas serigala pusaran angin. Tempat itu memang mimpi buruk bagi pemula, tapi sangat sempurna untuk meningkatkan level Yan. Tanpa ragu, Yan langsung menerjang dan menebas kelinci-kelinci itu satu persatu. Karena semuanya terasa begitu mudah, dia mulai berpikir kalau dirinya mungkin bisa langsung meroket ke level 10 sekaligus. Begitu menyentuh level 10, dia bisa membuka skill baru yang mampu menciptakan monster pamungkas. Berkat kemampuan ini, dia yakin kekuatannya akan menjadi sangat luar biasa. Sambil terus bertarung, Yan mendadak teringat kalau Hongi pasti sedang melakukan upacara kebangkitan sekarang. Dia tahu betul kalau si brengsek itu pasti akan langsung mencarinya untuk pamer dan cari masalah. Dan tebak siapa yang akhirnya naik ke panggung kebangkitan si sombong Hongi, yang berharap bisa dapat kelas di atas level Yan supaya dia bisa menang. Kristal kebangkitan bereaksi hebat, dan saat kelasnya muncul, ternyata dia mendapatkan kelas petarung tingkat E, Berserker. Hongi langsung melompat girang karena merasa dirinya sudah menang mutlak dari Yan. Para murid lain pun ikut takjub karena selama ini Hongi selalu tertahan di posisi kedua gara-gara Yan. Dengan angkuh Hongi menyatakan dirinya kini nomor 1. Sementara antek-anteknya terus memuji sambil mengejek Yan yang mereka anggap sampah. Karena tidak melihat Yan dimanapun, mereka yakin dia bersembunyi ketakutan. Setelah mendengar kelas baru Hongi benar-benar pengecut. Salah satu anak buah Hongi melapor melihat Yan pergi ke area latihan pemula. Tanpa pikir panjang, Hongi langsung mengajak mereka menyusul, karena yakin Yan pasti sedang kesulitan setengah mati di sana. Mereka pergi dengan alasan ingin membantu Yan. Padahal sang guru tahu betul kalau gerombolan itu
cuma ingin pergi ke sana untuk mengolok-oloknya. Sang guru merasa sangat prihatin karena dia tahu seberapa keras perjuangan Yan selama ini. Dia sering melihat Yan belajar sampai larut malam di kelas dan berlatih mati-matian hingga melampaui batas fisiknya. Bahkan di ruang latihan mana dengan pengaturan rasa sakit maksimal, Yan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Guru itu tidak habis pikir kenapa murid sepejuang Yan malah mendapatkan kelas tingkat F yang paling tidak berguna. Namun, ada seorang murid berambut ungu di kerumunan yang tetap mempercayai Yan. Dia yakin kelas rendah takkan menghalanginya. Murid itu bernama Qing Feng, rival abadi Yan yang menduduki peringkat kedua di sekolah dalam hal akademis maupun tempur. Sejak ujian akhir tahun pertama, Qing Feng sudah benar-benar kagum melihat tekad baja Yan di atas panggung. Mengetahui rencana Li Chikhongi yang ingin mengganggu Yan, Qing Feng memutuskan untuk ikut menyusul karena dia merasa hanya dialah yang berhak menjadi saingan sekaligus pengganggu Yan. Dia bahkan berniat menghajar Hongi jika berani menyentuh Yan. Sementara itu di area latihan, Yan akhirnya berhasil menghabisi lebih dari 100 kelinci penabrak. Meski tubuh lemahnya harus menerima beban yang cukup berat, namun Yan sama sekali tidak cemas karena rintangan terakhirnya tinggal mengalahkan Raja Kelinci. Begitu dia berhasil menumbangkannya, dia akan menyelesaikan tantangan ini dan langsung melesat naik ke level 5. Sang Raja Kelinci merupakan monster tangguh level 5 berkepala kristal elemen. Serudukannya mampu menghasilkan kerusakan elemen yang cukup besar. Saat ini Yan baru berada di level 4 dan kondisinya cukup terluka. Jadi bertarung satu lawan satu secara langsung dengannya hanya akan berujung kekalahan. Tapi tenang saja, dia sudah menyiapkan taktik jitu. Tapi tenang, disinilah otak jeniusnya bekerja. Saat kelinci itu menerjang dengan skill sundulan api, Yan langsung mengubah skill monster itu menjadi ledakan kepala api. Skill modifikasi ini akan meledakkan kristal di kepala kelinci, memberikan dampak hancur yang luar biasa bagi musuh, sekaligus si kelinci sendiri. Sebelum sempat mendekat, kepala sang raja langsung meledak hancur seketika. Sesuai dugaan, Yan langsung naik ke level 5 setelah mengalahkannya. Di saat bersamaan, papan pengumuman sekolah langsung menampilkan rekor elit berburu kelinci. Penabrak yang berhasil dipecahkan Yan dalam waktu 36 menit. Semua murid yang melihat itu langsung heboh luar biasa karena rekor tahun lalu saja mencapai 1 jam lebih. Tentu saja Hongi menolak percaya dan menuduh Yan telah melakukan kecurangan. Dia berniat menyusul Yan untuk membongkar kebohongannya di depan semua orang. Sementara itu, Yan yang merasa urusannya dengan para kelinci sudah selesai memutuskan untuk beralih ke arena latihan pemula yang jauh lebih menantang. Sebelum melangkah pergi, dia memulihkan tubuhnya menggunakan skill pemulihan. Musuh berikutnya sudah menanti serigala pusaran angin. Di kehidupan sebelumnya, sang Raja Serigala sempat membuatnya kerepotan setengah mati. Tapi untuk kali ini, Yan berniat membalas dendam lamanya sekaligus memberi pelajaran tak terlupakan kepada monster itu. Beberapa saat kemudian, dia sampai di arena serigala pusaran angin. Di tempat ini, serigala biasa berkisar antara level 6 hingga 9. Sedangkan rajanya berada di level 10 penuh. Padahal, rata-rata murid baru saat ini masih berada di kisaran level 1 hingga 5. Memasuki area ini sendirian sama saja dengan cari penyakit karena kekuatan para serigala itu memang sangat menakutkan. Namun di balik bahaya besar itu, hadiah yang ditawarkan juga sangat melimpah. Jika berhasil bertahan hidup, jumlah poin pengalaman yang didapatkan akan jauh lebih besar dibanding tempat manapun. Dengan level 5 yang dimilikinya saat ini, mengalahkan sang Raja Serigala akan langsung menaikkan tingkatnya ke level 10 seketika. Padahal normalnya, pemula butuh waktu sekitar 10 hari untuk mencapainya. Tapi dengan menyelesaikan tantangan di sini, sekali saja, dia bisa langsung melesat ke level 10. Membuka skill bawaan kedua, sekaligus mendapatkan izin resmi untuk berburu sendirian di alam liar. Kedua keuntungan itu sangat penting bagi pertumbuhan kekuatan Yan. Jadi semakin cepat dia mendapatkannya tentu akan semakin baik. Namun setibanya di pintu masuk, dia dihadang oleh seorang penjaga berwatak ketus. Penjaga itu dengan sinis meremehkan niat Yan yang ingin masuk sendirian. Padahal murid tingkat 8 atau 9 sekalipun harus membentuk tim berisi 6 orang untuk bisa bertahan.
Dia menceritakan bahwa murid jenius peraih kelas tingkat A yang nekat mencoba solo saja berakhir terluka sangat parah hingga gagal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi karena kondisinya yang kritis. Jadi, dia sangat yakin kalau orang selemah Yan tidak akan punya harapan untuk selamat. Yan pun mengucapkan terima kasih atas peringatan ketus itu, namun menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Meski begitu, penjaga itu mendengus dan berkata bahwa dia tidak peduli jika Yan memang sangat ingin mengantarkan nyawa secara konyol. Yan sendiri tidak heran kembali diremehkan. Tapi dia bukanlah tipe orang yang gampang menyerah hanya karena omongan miring orang lain. Yan dengan percaya diri meluncur ke area latihan dan langsung menerjang kawanan serigala. Sang ksatria yang menonton dari balkon lantai atas benar-benar syok melihat aksi nekat pemuda itu. Ksatria itu mengira Yan hanyalah bocah amatir yang sedang mencari mati. Tapi dugaannya salah besar karena Yan membantai monster-monster itu dengan sangat mudah. Keringat dingin mulai bercucuran karena Yan bahkan belum menggunakan skill bawaannya. Namun dia sudah bisa mempermainkan lawan dengan sangat mudah. Apakah dia benar-benar jenius? Tidak butuh waktu lama bagi Yan untuk menumpuk jasad para monster. Ksatria itu langsung yakin kalau Yan adalah monster yang sesungguhnya. Ingat betapa sombongnya dia saat meremehkan Yan tadi, ksatria itu buru-buru putar balik. Lebih baik kabur sekarang daripada menanggung malu kalau sampai berpapasan nanti. Di sisi lain, Yan santai duduk di atas tumpukan jasad monster buat memulihkan tenaga. Dia mengakui kalau tempat ini lumayan menantang karena tanpa skill kebangkitannya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Untungnya, sekarang dia sudah menembus level 9. Tapi perjuangan ini jelas tidak mudah, karena serigala-serigala menyebalkan itu jauh lebih kuat dibanding monster kelinci. Meskipun bisa hidup lagi, rasa sakit dari luka-lukanya tetap tidak berkurang sedikit pun, tapi Yan tidak peduli. Dia paham kalau mengubah takdir memang butuh perjuangan yang menyakitkan. Nah, siap-siap kawan, karena semua kroco sudah habis. Target berikutnya adalah sang Raja Serigala. Tiba-tiba, Raja Serigala level 10 muncul dari kejauhan. Monster mengerikan ini memiliki bulu yang selaras dengan elemen angin, lengkap dengan skill cakar pembelah angin yang mematikan. Setelah memeriksa status lawannya, Yan sadar kalau celah modifikasi monster ini sangatlah sempit. Salah langkah sedikit saja malah bisa berakibat fatal. Dia pun mulai memutar otak mencari jalan keluar terbaik. Akhirnya, dia merobek bajunya demi memamerkan perut kotak-kotaknya sambil berseru kalau dia akan bertarung layaknya pria sejati. Lagi pula, dia adalah murid nomor 1 dalam teori maupun pertempuran langsung. Tanpa ragu, Yan langsung menerjang sang Raja Serigala demi menunjukkan taringnya. Sementara itu, Hungi dan anak buahnya tampak terseok-seok keluar dari area latihan kelinci. Mereka hampir saja tewas kalau tidak cepat-cepat meminta bantuan darurat. Ksatria pengawas yang berjagal langsung mengomeli mereka karena nekat masuk ke zona lanjutan tanpa persiapan yang matang. Di dalam hati, Hungi benar-benar dongkol karena bahkan dengan tim lengkap pun mereka gagal mencapai area bos. Bagaimana bisa Yan menyelesaikannya sendirian? Hungi melayangkan pukulan ke anak buahnya karena dia benar-benar yakin kalau Yan pasti berbuat curang. Penderitaan mereka belum berakhir saat papan pengumuman tiba-tiba menyala, mengabarkan kalau area latihan serigala badai baru saja diselesaikan oleh Yan dalam waktu rekor 58 menit. Anak buah Hungi langsung melongo tak percaya. Tapi ini justru membuat Hungi semakin berambisi untuk menghancurkan Yan. Dia mengajak anak buahnya pergi ke area serigala dengan kedok ingin memberi selamat kepada Yan. Padahal, dia punya rencana busuk untuk menghancurkan reputasi pemuda itu. Kembali ke dalam area latihan, Yan akhirnya berhasil mencapai level 10 dan siap membangkitkan skill bawaan keduanya. Sebagai tambahan, dia mendapatkan daya tahan untuk skill pengrajin, serta pencangkokan tanaman untuk skill petani. Yan sangat gembira akhirnya bisa mendapatkan skill pencangkokan tanaman, lalu langsung menggunakan kemampuan modifikasi miliknya untuk mengubahnya menjadi pencangkokan universal. Skill pencangkokan universal ini benar-benar curang karena bisa menciptakan monster kontrak terkuat, dan Yan sangat puas karena berhasil memilikinya. Kemampuan ini bisa menggabungkan game dari dua spesies berbeda untuk menciptakan spesies baru secara acak. Saat ini, peluangnya untuk mendapatkan jenis monster unggul hanyalah 10% saja.
Tapi seiring meningkatnya level skill, jumlah spesies yang bisa digabungkan juga bertambah. Hal itu otomatis akan mendongkrak peluangnya untuk melahirkan monster tingkat tinggi. Meski syarat penggabungannya cukup rumit, Yan sama sekali tidak khawatir karena ini adalah salah satu kemampuan terkuat di dunia. Bayangkan saja, menggabungkan dua monster peringkat A akan menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui batas. Bahkan ada kemungkinan besar untuk menciptakan monster peringkat S. Dengan menggunakan gulungan penjinak, Yan bisa mengontrak monster itu dan menjadikannya rekan tempur yang sangat setia. Di kehidupan masa lalunya, para petinggi selalu merampas hasil jerih payahnya. Tapi kali ini, dia bersumpah akan menyimpan seluruh kekuatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Setelah selesai, Yan merasa ini sudah saatnya untuk keluar. Dia benar-benar kagum dengan pencapaiannya hari ini. Apalagi dia juga berhasil mendapatkan sebuah kristal sihir berharga mahal. Karena persentase jatuhnya sangat rendah, memasang kristal ini pada senjata bakal memberikan efek luar biasa. Sayangnya, semua kristal dari area latihan adalah milik asosiasi. Tapi sekarang dia sudah berada di level 10, yang artinya dia bisa mulai menjelajahi gua iblis liar. Di sana, semua kristal atau material berharga yang dia temukan akan menjadi miliknya sendiri. Masalah finansialnya akan segera berakhir. Tiba-tiba, rasa perih luar biasa menyerang dadanya akibat luka cakar tadi. Dan karena luka ini tidak sampai merenggut nyawanya, skill kebangkitan otomatis miliknya tidak akan aktif. Parahnya lagi, dia tidak punya uang sepeser pun untuk berobat ke rumah sakit. Yang berarti pilihan terbaiknya adalah bunuh diri agar bisa bangkit kembali dalam kondisi segar. Tapi, dia tidak bisa melakukannya di depan para ksatria yang berjaga. Dia harus mencari tempat sunyi tanpa ada orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Sambil menahan perih, dia memakai bajunya kembali, lalu melangkah keluar. Namun betapa terkejutnya Yan saat melihat kerumunan orang di luar. Sebagian besar adalah murid yang sengaja menunggunya keluar. Bahkan para senior pun ikut berkumpul karena rekor baru yang dipecahkannya. Dengan lautan manusia seperti ini, mustahil bagi Yan untuk melakukan trik kebangkitan dengan tenang. Skenario terburuknya adalah jika dia pingsan lalu tiba-tiba hidup kembali secara instan di depan. Semua orang, rahasianya pasti akan langsung terbongkar. Kini dia kebingungan memikirkan cara untuk menghindari kerumunan itu. Tapi di tengah kepanikan, luka-lukanya tiba-tiba mulai menutup dan sembuh sendiri. Saat mendongak, dia melihat seorang pengguna profesi pendukung peringkat S, Holy Angel, sedang menyembuhkannya. Kerumunan pun langsung heboh. Dan saat mereka menoleh ke arah sang penyembul, ternyata dia adalah Kaxing dari keluarga besar Yao. Para murid benar-benar dibuat terperangah karena sama sekali tidak menduga penyihir sehebat dia bakal datang ke tempat ini. Yan benar-benar terpukau karena gadis ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Dia segera menghampiri untuk mengucapkan terima kasih karena semua lukanya kini telah lenyap tanpa bekas. Yan bahkan berjanji akan membantu memperbaiki semua perlengkapan tempurnya di masa depan. Dalam hati, dia juga berharap bisa terus bekerja sama dengannya karena skill penyembuhan sehebat itu akan sangat berguna dalam pertarungan. Kaxin menerima ucapan itu dengan senyuman hangat. Nah, drama dimulai saat si Humi tiba-tiba muncul dan menuduh Yan telah berbuat curang di depan semua orang. Dengan suara lantang, dia memperingatkan semua orang agar tidak tertipu oleh Yan yang dia sebut sebagai penipu ulung. Dia bersikeras kalau rekor kilat itu hanyalah hasil manipulasi kotor. Dia membeberkan kalau kelas Yan hanyalah pengrajin sampah, membuat orang-orang di sana terkejut setengah mati karena tahu bahwa kelas pekerja tidak punya kekuatan tempur sama sekali. Hungi terus mengoceh bahwa mustahil bagi Yan untuk menaklukkan tempat latihan itu sendirian. Sekaligus mencetak rekor baru. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan senjata legendaris super mahal, tapi itu pun mustahil karena Yan adalah anak miskin. Jauh di lubuk hatinya, Hungi yakin Yan memakai trik murah karena tidak mampu bersaing secara sehat. Dengannya, dia bahkan menuduh kalau Yan sengaja berpura-pura miskin hanya demi menipu pihak sekolah agar mendapatkan dana bantuan finansial. Mendengar hasutan itu, kekaguman massa mulai memudar. Yan pun menantang balik dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk membuktikan kebenaran. Hungi langsung menyambar kesempatan itu dan menyuruh
Yan melepas seluruh perlengkapannya lalu bertarung dengannya secara jantan. Keksan mendesak Yan agar tidak terpancing karena dia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Tapi Yan tetap berterima kasih atas perhatiannya. Tanpa ragu sedikit pun, Yan menerima tantangan Humi. Dia ingin membereskan si perundung ini sekarang juga demi melancarkan jalannya di masa depan. Dengan sombongnya Humi melepaskan aura berserker miliknya, mengejak Yan kalau menantangnya adalah kesalahan fatal. Dia berteriak penuh percaya diri dan bersumpah akan menghajar Yan begitu brutal sampai seluruh giginya rontok tak bersisa. Humi mengaktifkan skill berserker miliknya, yang mengurangi 1% nyawa tiap menit tapi meningkatkan gairah bertarung serta memperkuat seluruh statusnya sebesar 30%. Yan malah mengejek balik. Dia suka omong besar musuhnya itu, tapi sangat penasaran apa Humi bisa menahan energinya selama semenit saja. Yan benar-benar tidak habis pikir kenapa Humi begitu yakin bisa meremukkannya hanya bermodalkan perbedaan kelas mereka saja. Yan langsung memasang kuda-kuda bertarung, siap memberi pelajaran berharga yang takkan pernah dilupakan Humi, yaitu bahwa kekuatan sejati sama sekali tidak ditentukan oleh kelas seseorang. Jauh di lubuk hatinya, Yan merasa lega karena sebelum meninggalkan area latihan, dia sudah mengembalikan semua perlengkapannya ke kondisi semula. Jadi dia tidak perlu khawatir ada orang lain yang mencurigai keanehan barang-barangnya. Yan bahkan nekat melepas sepatu biotek kulit pemberian sekolah, sengaja pamer. Dia ingin membuktikan pada Humi kalau saat ini dia bertarung tanpa memakai satupun peralatan pelindung di tubuhnya. Melihat itu, Humi merasa diuntungkan dan langsung menerjang maju untuk menghantam kepala Yan. Tapi gila sih Yan malah menghindarinya dengan sangat mudah hingga membuat Humi shock berat. Humi menolak mempercayai kenyataan ini dan mulai melayangkan pukulan secara membabi buta dengan harapan salah satunya bisa mengenai sasaran. Sayangnya, semua pukulan cepat itu terasa lambat bagi Yan, yang dengan tenang bergeser menghindari setiap serangan musuh. Yan mengakui kalau kelas berserker peringkat A memang hebat, tapi serangan sekuat apapun tidak berguna jika meleset terus. Dia tahu pukulan asal-asalan itu cuma membuang tenaga. Lalu memperingatkan Humi bahwa dia sudah membaca seluruh gaya bertarungnya selama 3 tahun ini, sambil bersiap menyerang balik. Yan mengingatkan Humi kalau musuhnya itu tidak pernah sekalipun bisa membaca gerakannya. Sebelum Humi sempat menghindar, Yan mendaratkan pukulan telat terusuk kanannya, mengirimkan rasa sakit luar biasa ke sekujur tubuh Humi. Musuhnya pun langsung ambruk menahan kesakitan. Sementara Yan dengan bangga menegaskan bahwa dialah penguasa sebenarnya di sini. Semua orang melongo karena bingung setengah mati. Bagaimana bisa kelas pengrajin peringkat F yang lemah mampu menumbangkan seorang berserker peringkat A? Karena sudah memberi pelajaran pada Humi, Yan merasa ini saatnya pergi berhubung sebentar lagi, dia harus menjelajah ke alam liar. Namun sebelum melangkah pergi, dia wajib mencari beberapa perlengkapan bertarung yang layak terlebih dahulu. Berkat keahlian modifikasi luar biasa miliknya, Yan sangat tahu kalau mendapatkan peralatan tempur yang bagus itu bukan masalah besar sama sekali bagi dirinya. Tapi, karena semua fasilitas sekolah sudah dikembalikan, dia pun terpaksa membeli perlengkapan standar seadanya. Namun saat melihat isi dompetnya, dia langsung teringat betapa miskinnya dia sekarang. Tiba-tiba, dia merasakan ada serangan kepalan tangan dari arah belakang. Dan dengan refleks cepat dia menangkisnya dengan sangat mudah. Begitu berbalik untuk melihat siapa pelakunya, ternyata itu adalah rival sekaligus teman baiknya, Qing Feng. Qing Feng langsung memuji pertahanannya, lalu berkata tidak heran kalau Yan selalu menempati peringkat pertama secara akademis dan tempur. Selama 3 tahun berturut-turut, Qing Feng membelikan Yan minuman dingin. Lalu Yan langsung bertanya, apa dia juga melihat pertarungannya melawan Humi tadi di lapangan. Qing Feng membenarkannya, sambil bergurau jika Yan sampai kalah dari Humi, dia sendiri yang akan turun tangan menghajarnya, karena hanya Yan musuh yang dia akui. Qing Feng menganggap orang seperti Humi tidak penting. Lalu Yan menyahut bahwa Qing Feng sendiri sebenarnya tidak pernah serius melawannya. Pasalnya saat ujian akhir tahun pertama dulu, Qing Feng sengaja menyerah, kalah begitu saja. Dan sejak NGY bersejarah itu, dia selalu mengalah setiap tahunnya. Dan sangat tahu kalau Qing Feng sengaja melakukan itu agar beasiswa utama jatuh ke tangannya.
Apalagi Ching Fong adalah anak orang kaya yang jelas-jelas tidak butuh uang tambahan. Ching Fong mencoba mengelak, berdalih kalau dia cuma takut melihat sorot mata kejam Yan. Yan Pul memanfaatkan momen ini untuk bertanya apa Ching Fong akan menyerah lagi jika mereka bertemu di turnamen pemula tingkat nasional tahun ini. Tapi Ching Fong menegaskan tidak ada kesempatan untuk itu. Ching Fong berjanji akan bertarung mati-matian melawan Yan. Taruhan dimulai. Mereka berdua langsung bersulang merayakannya. Tepat setelah itu, Ching Fong melemparkan kartu berisi 2.000 koin kepada Yan. Berkata ingin membeli strategi kilat mengalahkan serigala badai miliknya. Sambil melangkah pergi, dia mengingatkan Yan untuk segera mengirimkannya. Dan Yan pun berjanji akan langsung mengirimkannya. Yan menghela napas lega sambil mengakui kalau dia sangat berutang budi pada Ching Fong. Berjanji akan segera membalasnya nanti. Berhubung sekarang dia punya 2.000 koin untuk dibelanjakan, dia pun bergegas menuju pasar lot. Penasaran harta karun apa yang akan dia temukan di sana. Beberapa saat kemudian, Yan tiba di pasar gelap termurah yang pernah dia ketahui. Dia tidak berharap menemukan sesuatu yang luar biasa di sana, karena rata-rata barang yang dijual memang sangat standar. Tapi bukan berarti tidak ada barang bagus sama sekali. Di salah satu sudut, dia menemukan kios yang memajang sebilah pedang bayangan iblis yang tertanam batu sihir serigala badai di dalamnya. Senjata itu adalah peralatan peringkat E+ yang ditempa dari besi meteorit dan disatukan dengan kristal sihir serigala badai tingkat 5 yang bisa mengeluarkan jurus pusaran angin. Sang pedagang memberitahu Yan bahwa dia hanya menjualnya seharga 18.000 koin saja. Karena jika ketahanan pedang itu masih penuh, harganya minimal bisa mencapai 25.000 koin. Yan tidak terkejut, karena sudah menduga harganya akan semahal itu. Lalu dia beralih menunjuk sebuah pedang biasa untuk menanyakan harganya. Penjual menyebutkan kalau pedang itu dihargai 1.500 koin saja. Itu adalah pedang baja Azuri peringkat E. Senjata sederhana yang ditempa dari bahan baja Azuri biasa. Yan pun berniat mengajukan kesepakatan menarik pada penjual, sederhana saja. Dia akan memperbaiki pedang iblis itu asalkan ditukar dengan pedang baja Azur tersebut. Si pedagang seketika langsung tertarik dan bertanya keheranan apa anak muda di depannya ini serius bisa melakukannya sambil mengaktifkan keahlian ketahanannya dan tersenyum tipis. Yan menjawab bahwa hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Rupanya dari awal target utamanya bukanlah pedang iblis itu, melainkan pedang baja Azure yang biasa saja. Tadi kalian harus tahu, begitu dia memodifikasinya, pedang murah ini bisa menjelma menjadi senjata legendaris. Penjual itu bertanya apa yang memiliki kelas ketahanan, sebab memulihkan durabilitas senjata itu sangat berisiko dan sulit. Yan hanya menjawab santai bahwa dia hanyalah seorang mekanik dari kelas pengrajin peringkat F. Si penjual tertawa lalu mengaku kalau dia juga berasal dari kelas pengrajin, tepatnya pandai besi peringkat D. Dia menegaskan bahwa dia jauh lebih paham soal senjata dibanding Yan. Bahkan dia sendiri tidak berani menjamin bisa memperbaikinya. Karena melihat Yan masih berstatus siswa, dia pun berbaik hati memberi nasihat berharga bahwa begitu ketahanan sebuah senjata menyentuh angka 0, maka benda itu akan hancur selamanya. Proses pemulihan menuntut kepekaan tinggi untuk merasakan struktur bagian dalam senjata. Seseorang harus memahami aliran sihir di dalamnya, lalu menyusunnya kembali dari dalam. Dan jika proses perbaikan ini gagal, maka ketahanannya justru akan semakin merosot drastis. Jadi dia memperingatkan Yan kalau sampai gagal, dia harus mengganti rugi sebesar 18.000 koin. Tanpa disangka, rupanya Kekson juga sedang berada di pasar itu dan diam-diam mengamati seluruh percakapan mereka. Dia tahu ucapan penjual itu tidak salah, mustahil dibantah. Bahkan profesional peringkat B di serikat milik keluarganya saja sering kesulitan memulihkan tingkat ketahanan senjata. Sebaliknya Yan sama sekali tidak cemas karena di kehidupan sebelumnya, para ksatria tangguh yang mempercayakan perbaikan senjata kepadanya adalah pengguna artefak tingkat A bahkan S. Pada umumnya, orang-orang yang terbangun dengan bakat mekanik peringkat F akan langsung putus asa dan menyerah. Namun Yan adalah tipe orang yang selalu haus untuk menjadi yang terbaik melampaui siapapun. Sehingga dia terus memaksa dirinya melampaui batas demi melatih kemampuan ketahanannya. Kini setelah terlahir kembali, kebiasaan keras kepala itu justru menjelma
menjadi salah satu bakat terkuatnya. Memperbaiki peralatan tingkat rendah seperti ini bukanlah hal sulit baginya. Dan saat tangannya mulai bekerja memulihkan pedang iblis tersebut, para penonton langsung dibuat ternganga keheranan. Bahkan Keksan pun akhirnya menyadari kalau Yan sama sekali tidak sedang bercanda waktu berjanji akan membantunya memperbaiki seluruh perlengkapan tempurnya kemarin. Beberapa saat kemudian, Yan selesai menuntaskan tugasnya lalu menyodorkan pedang itu kembali. Si penjual menerimanya dengan sangat gembira, dan setelah memeriksanya dengan teliti, dia langsung melayangkan pujian sembari mengaku kalau dia telah salah menilai kemampuan anak muda ini. Penjual itu memuji Yan, lalu menyerahkan pedang baja Asur yang sah. Yan langsung menerimanya dengan senang hati. Di dalam hati, dia tahu rahasia besarnya. Dia hanya tinggal mengubah pedang ini menjadi sebuah kuasi artifak yang sangat kuat. Yan langsung menggunakan kemampuannya untuk mengubah pedang itu menjadi Cinggan, pedang legendaris Conan di masa kuno. Pedang ini dibawa oleh Dewa Perang yang bisa menembus barisan musuh dengan mudah. Berkat pedang gila ini, Yan sadar dia bisa menghemat 2.000 yang baru didapatnya. Maklum, bayar uang kuliah zaman sekarang kan tidak murah. Apalagi hidup adik perempuannya jadi sulit sejak ayah mereka tiada. Yan tahu sang adik bakal jadi orang hebat nanti. Tapi sekarang dia khawatir melihat adiknya yang cuma jadi gadis Cooper yang suka mengurung diri di rumah. Makanya, dia ingin menyisihkan uang biaya hidup untuk adiknya sebelum dia pergi kuliah. Saat Yan hendak melangkah pergi, tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat dia kenal dari belakang. Menanyakan apakah dia bisa disewa. Begitu berbalik, ternyata itu Keksan yang menawarkan bayaran 50.000 jika Yan setuju. Dia hanya minta Yan menggendong karakternya sampai naik ke level 10. Saat ini dia masih level 3, dan Yan langsung setuju tanpa ragu. Keksan sangat gembira mendengarnya. Sementara, Yan bersyukur karena uang seolah jatuh langsung dari langit tepat di depan matanya. Tiba-tiba, Keksan berlari ke arah penjual dan berkata ingin membeli pedang iblis. Dengan bangga penjual itu memasang harga 25.000 karena daya tahannya masih penuh. Keksan membuat si penjual shock berat saat mengeluarkan tumpukan uang tunai langsung dari cincin penyimpanan. Si penjual langsung menyadari kalau gadis ini adalah anak sultan kaya raya. Tanpa buang waktu, dia menyerahkan pedang iblis itu. Di sisi lain, Yan sedang memikirkan cara memanfaatkan kemampuan dukungan milik Keksan untuk memperkuat dirinya sendiri. Tak lama, Keksan kembali dan memberikan pedang itu kepada Yan sebagai hadiah pertemuan pertama. Mereka sambil memintanya untuk tidak menolak. Yan sangat terkejut karena tidak menyangka akan diberi hadiah semewah ini. Menyadari bahwa gadis kaya ini sangat tahu tata krama, Yan pun menerima pedang itu dengan gembira dan berterima kasih. Keksan punya firasat kuat kalau Yan bakal jadi orang hebat. Makanya dia tidak ragu membantu demi investasi di masa depan. Yan langsung mengajak Keksan ke tempat latihan. Ya, langsung tancap gas. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di area charging base. Dengan senjata baru itu, Yan membantai semua monster bagaikan memotong mentega hangat. Gampang banget. Keksan bahkan ketularan naik level dengan sangat cepat. Tak tanggung-tanggung, mereka juga memecahkan rekor di markas serigala, membuat semua orang melongo. Ditambah lagi saat tahu Yan berpartner dengan Keksan dari keluarga Yao, semua makin shock. Usut punya usut. Ayah Keksan adalah ketua asosiasi dagang Doli, salah satu dari 10 kelompok dagang terbesar di negara. Ketika Keksan akhirnya mencapai level 9, dia mulai merasa sangat lelah dan mengusulkan untuk istirahat sejenak. Namun, Yan menyuruhnya berjalan santai saja, karena dengan statusnya yang sekarang, dia pasti akan baik-baik saja. Kata-kata itu membakar semangat Keksan. Dia ingin mencoba berjuang keras seperti Yan. Apalagi dia punya kelas pendukung ranking S yang hebat. Saat ini, Yan sendiri sudah menyentuh level 13. Dia memberitahu Keksan bahwa mereka akan menuju ke satu-satunya area latihan pemula dengan tingkat bahaya tinggi, Netherflame Warbas. Setibanya di pintu masuk base, ksatria penjaga menyatakan kecemasannya. Dia tahu Yan sudah memecahkan rekor di area lain. Tapi dia memperingatkan bahwa Raja Babi Hutan Netherflame jauh lebih mematikan daripada sekadar kelinci penyeruduk atau serigala badai. Yan menjawab dengan santai, risiko besar, hadiah besar. Itulah prinsip yang selalu dipegangnya selama ini. Tanpa berani mengambil risiko,
seseorang tidak akan pernah bisa naik kelas. Lagi pula, Yan tenang saja karena membawa Kaeksun dengan kelas pendukung ranking S. Karena Yan keras kepala, Satria itu terpaksa mengizinkan mereka masuk sambil mendoakan keselamatan. Mereka, Yan menerimanya dengan senang hati, tahu mereka butuh semua keberuntungan itu. Setelah berjalan cukup lama di dalam dungeon, Kaeksun heran karena belum melihat monster sama sekali. Yan menjelaskan bahwa tidak ada kroto di sini, melainkan langsung satu raja bos. Kaeksun langsung panik setengah mati mendengarnya. Tiba-tiba, monster raksasa itu muncul di kejauhan, membuat Kaeksun hampir pingsan ketakutan melihat ukuran raksasa makhluk buas tersebut. Tapi buat Yan, ini saatnya bersenang-senang. Dia langsung mencabut kedua pedangnya untuk menantang monster tersebut yang dianggapnya sebagai lawan yang sepadan. Rupanya ini adalah binatang sihir mengerikan dari gua sihir dengan temperamen yang sangat ganas. Api hantu magis yang menyelimuti tubuhnya bahkan bisa menghasilkan suhu panas hingga 200 derajat. Saat bersiap bertarung, Yan menyuruh Kaeksun merapalkan Holy Lake demi menjaga kesehatannya. Kaeksun setuju, lalu mengaktifkan kemampuan malaikat suci, selagi Yan melesat maju menyerang monster tersebut. Menurutnya, menyerang duluan adalah taktik terbaik melawan monster kuat ini. Berada di udara, Yan berencana memanfaatkan efek gravitasi dan putaran cepat demi langsung menebas leher tebal babi hutan tersebut. Sial, rencananya gagal total saat Yan menebas. Monster itu malah melompat tinggi dan menangkis serangan menggunakan taringnya. Sedikit kecewa, Yan memutuskan membuang rencana itu karena tahu takkan mudah mengelabui monster ini. 2 kali, ternyata Raja Babi Hutan ini jauh lebih pintar dibanding bos monster sebelumnya. Namun, Yan tidak kehabisan akal. Dia memutuskan memodifikasi pedang baja Azure miliknya di udara agar Kaeksun tidak melihat. Rahasianya, detik itu juga dia merubahnya menjadi pedang Cinggan. Aslinya sih pedang Azure itu cuma rongsokan, tapi kalau sudah berubah jadi pedang Cinggan, mustahil babi hutan ini bisa menangkisnya. Tapi karena keterbatasan kekuatannya, Yan hanya bisa membuat versi replika level 10 dari pedang legendaris tersebut. Biarpun cuma tiruan, kekuatannya tetap saja luar biasa dahsyat. Pedang tiruan ini masih sanggup menebas besi bagaikan tanah liat dan menembus sirah musuh. Yan tidak kecewa walau kualitasnya rendah, karena dia sadar sihir modifikasinya tidak bisa menciptakan barang tingkat dewa dari udara kosong. Meski begitu, ini sudah lebih dari cukup untuk menumbangkan Raja Babi Hutan level 15. Dengan senjata ini, statusnya langsung meningkat drastis. Yan langsung menyerang dengan brutal, dan dalam satu tebasan, dia berhasil memotong salah satu taring keras monster itu hingga membuatnya murka. Selagi perhatian Kaeksun teralih, Yan buru-buru mengubah pedangnya kembali ke bentuk semula. Kaeksun langsung melongo heran, gila. Bagaimana bisa senjata ranking E biasa menghasilkan daya rusak yang begitu mematikan? Gadis itu yakin ini bukan gara-gara senjatanya, sebab taring adalah bagian terkeras dari babi hutan. Setelah berpikir, Kaeksun menyimpulkan bahwa kekuatan murni Yan yang melakukan semuanya. Pikirnya, seseorang dengan bakat luar biasa yang sanggup memecahkan begitu banyak rekor pasti jauh lebih tangguh daripada pemilik kelas ranking A. Saat melihat Kaeksun melamun, Yan langsung tahu kalau gadis itu pasti sedang berfantasi liar. Karena pertarungan belum selesai, Yan buru-buru memanggilnya agar kembali fokus ke dunia nyata. Dia menyuruhnya kembali menyalurkan Holy Light agar tetap mendapat bagian naik level saat monster kalah. Kaeksun berterima kasih, lalu segera mengaktifkan kemampuan tersebut. Di bawah guyuran cahaya suci, Yan bersiap menghabisi babi hutan. Sambil menyusun taktik, dia bimbang apakah harus memakai sihir modifikasi lagi. Dia berpikir untuk mengubah nama pedang iblisnya demi tebasan pamungkas. Tetapi dia kesulitan mencari nama legendaris yang cocok. Setelah memikirkan beberapa nama hebat, Yan ragu karena memodifikasi nama sembarangan bisa berujung gagal atau malah jadi bumerang. Akhirnya, dia memilih bermain aman daripada konyol, mencelakai diri sendiri. Tepat saat itu, Raja Celeng mengaktifkan skill serangan api Nether, menarik Yan kembali ke dunia nyata. Karena ingin segera membereskannya, Yan malah memutuskan untuk memodifikasi serangan mematikan itu menjadi sesuatu yang lain. Sambil memikirkan modifikasi terbaik, dia menyuruh Kaeksun untuk menutup matanya rapat-rapat. Kaeksun yang bingung sempat bertanya kenapa, tapi Yan hanya memintanya untuk percaya padanya. Dia memperingatkan
kalau Kekson mungkin tidak akan kuat melihat apa yang terjadi setelah ini. Tanpa ragu, Kekson langsung menurut karena mengira adegan selanjutnya akan sangat brutal dan berdarah saat Raja Celeng itu menyeruduk ke arahnya bagaikan cemilan cetos raksasa yang membara. Yan pun mengaktifkan skill modifikasinya. Hanya dengan jentikan jari, dia langsung mengubah serangan api meteor si Celeng menjadi drift api. Nate, hasilnya si monster langsung melambat dan melayang pasrah di udara. Raja Celeng itu bahkan kebingungan saat Yan mengubahnya jadi selambat karakter Flash di film. Zootopia puas dengan karya konyolnya. Yan langsung menerjang maju dan di tengah jalan mengubah pedang Azur miliknya menjadi pedang King Gun. Satu tebasan kuat. Yan langsung menyabet leher monster itu hingga tewas seketika. Sistem segera memberi notifikasi kalau Raja Celeng telah dikalahkan. V menambahkan poin pengalaman ke dalam status miliknya. Dengan tambahan poin melimpah ini, level Yan langsung meroket naik ke level 15. Yan sendiri cukup heran bisa naik 2 level sekaligus hanya dengan mengalahkan bos monster pemula terkuat. Sementara itu, mata Kekson masih terpejam erat. Tapi dia bisa mendengar suara notifikasi sistem yang memberinya hadiah. Dia langsung melotot kaget karena levelnya mendadak naik 3 kali lipat ke level 12. Hal ini membuatnya heran dan penasaran apakah Yan benar-benar berhasil membantai monster mengerikan itu sendirian. Setelah mengembalikan pedangnya ke wujud semula, Yan pun menghampiri Kekson. Meski awalnya dia menyuruh gadis itu memejamkan mata demi menyembunyikan rahasianya, Yan sendiri terkejut karena Kekson begitu penurut. Yan sangat senang dengan hal ini dan menganggap Kekson adalah rekan tim impian. Selain penurut, dia juga kaya raya dan punya kemampuan penyembuh yang sangat berguna. Yan berniat mengajak gadis itu lagi untuk penyerangan dunia masa depan yang membutuhkan anggota. Parti penuh. Beberapa menit kemudian, dia menyuruh Kekson membuka matanya dan memberitahu kalau tugas menaikkan levelnya sudah selesai dilakukan. Begitu membuka mata, Kekson langsung shock. Dia melihat jasad monster raksasa di depannya. Sungguh tidak percaya kalau Yan bisa meratakan monster seseram itu sendirian. Saat Yan bersiap pergi, Kekson hanya memandangnya penuh kekaguman. Dia menyimpulkan kalau pemuda ini adalah bakat langka yang lembut sekaligus sangat bisa diandalkan. Sebelum Yan sempat melangkah pergi, Kekson langsung memanggilnya dan menyerahkan uang bayaran yang dijanjikan. Gadis itu bahkan memberinya sedikit bonus tambahan sebagai tanda terima kasih. Mata Yan langsung membelalak lebar saat menyadari kalau bonus tersebut adalah sebuah cincin. Penyimpanan benda itu sangatlah langka karena dibuat dari kristal sihir spasial permanen yang luar biasa mahal. Cincin penyimpanan bisa mengabaikan semua batas fisik dan sanggup menampung benda apa saja. Bahkan untuk kapasitas paling kecil, sekalipun harganya bisa mencapai ratusan ribu. Makanya sangat bernilai tinggi. Sadar betul betapa mahalnya barang itu, Yan sempat menolak pemberian tersebut. Namun Kekson terus memaksa karena tahu dengan potensi besar milik Yan. Pemuda itu jauh lebih membutuhkannya dibanding dirinya sendiri. Kekson memintanya untuk menerima saja karena Yan sudah membantunya naik 2 level lebih banyak dari kesepakatan awal mereka. Yan akhirnya sadar kalau ucapan Kekson ada benarnya. Apalagi dia berencana pergi ke alam liar untuk misi menaikkan level solonya. Dan cincin penyimpanan akan sangat membantu menampung semua hasil jarahannya nanti. Setelah menimbangnya matang-matang, dia akhirnya memutuskan untuk menerima hadiah dari Kekson tersebut. Sebagai gantinya, dia menawarkan bantuan untuk permintaan apapun selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip hidupnya. Usai sepakat, Kekson dan Yan pun memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu di luar sana, orang-orang sedang ramai membicarakan daftar peringkat para murid baru. Semua orang terkejut melihat selisih level di antara para pesaing yang ternyata sangat tipis. Hal ini wajar saja karena kota Nayung kedatangan banyak sekali anak berbakat tahun ini. Kabarnya kota mereka bahkan melahirkan banyak sekali kelas petarung tingkat S dan tingkat A kali. Ini terutama di SMA 7 Nanyong, yang dirumorkan berhasil membangkitkan 3 kelas petarung tingkat S sekaligus. Beberapa saat kemudian, Yan dan Kekson pun ikut merapat ke kerumunan untuk melihat papan peringkat itu. Meskipun Yan masih kokoh bertengger di posisi nomor 1, dia sadar kalau yang lain akan segera menyusulnya dalam waktu dekat. Ini karena 3 orang tepat di bawahnya
berhasil membangkitkan kelas petarung tingkat atas. Salah satunya adalah Lee Yun, murid teladan dalam bidang akademik maupun tempur dari SMA 3 Nanyang. Dia berhasil membangkitkan kelas Sword Sign tingkat S yang membuatnya tidak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Genius lainnya adalah Jong Hon, jawara bela diri nomor 1 dari SMA 9 Nanyang. Dia membangkitkan kelas Blazing Fistmaster tingkat A dengan daya hancur serangan yang sangat mengerikan. Yang ketiga ada Lu Yuan, seorang gel assassin tingkat S yang memiliki kecepatan super tinggi dalam pertempuran jarak dekat. Taktik penyergapan senyap juga sangat dikuasainya. Di kehidupan Yan yang sebelumnya, semua jenius tiada tanding ini memiliki karir yang sangat gemilang. Namun kali ini, Yan bertekad melompati mereka semua. Fei berdiri di puncak 100 besar kota Nanyang. Tentu saja, para jenius luar biasa ini cepat atau lambat akan menjadi rival beratnya. Tapi Yan tidak takut, dia justru sangat menantikan hari di mana dia bisa menantang mereka demi merebut posisi puncak. Tapi untuk sekarang, dia memilih pulang ke rumah demi menemui adik perempuan kesayangannya, Zhang Yao, di kehidupan masa lalunya. Yan diculik dari rumah dan dijadikan komoditas pemuas bagi orang-orang berkuasa. Adiknya terpaksa tumbuh sendirian tanpa pernah bisa dia temui lagi sampai akhir hayatnya. Kini setelah diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali, Yan bersumpah akan menebus semua penyesalan besar di masa lalunya itu. Beberapa saat kemudian, dia berpamitan dengan Kekson yang langsung memintanya untuk diajak lagi pada penyerangan Dungyan berikutnya. Tidak lama setelahnya, Yan akhirnya tiba di tempat yang dulu sangat akrab baginya. Semenjak diculik di kehidupan sebelumnya, dia memang tidak pernah lagi pulang ke rumah ini. Dia hanya bisa mendengar kabar tentang adiknya, Yao, lewat perantara orang lain. Walau tidak pernah bertemu lagi, adiknya nanti berhasil membangkitkan kelas tingkat A yang sangat kuat. Tapi untuk sekarang, Yao masihlah gadis pendiam yang sangat menutup diri. Begitu dia masuk ke rumah, Yao langsung menyapa kakaknya dengan hangat lalu mengajaknya makan. Bersama, Yao sendiri adalah gadis pemalu berusia 15 tahun yang selalu mengurung diri sejak orang tua mereka tewas di Gua Iblis. 3 tahun lalu saat orang tua mereka masih hidup, Yao tidak pernah bersikap dingin seperti ini. Dia dulu adalah anak yang ceria dan jauh lebih bahagia daripada sekarang. Kematian tragis orang tua mereka di Gua Iblis benar-benar memukul mentalnya dan membuatnya menjadi sangat tertutup. Saat asyik makan bersama, tiba-tiba saja Yao mengumumkan niatnya untuk putus sekolah. Mendengar hal mengejutkan ini, Yan langsung kaget setengah mati dan menanyakan alasannya. Dia tahu betul kalau adiknya adalah murid terpintar di kelas dalam hal akademik. Jadi dia tidak habis pikir kenapa Yao mau berhenti. Yan juga mengingatkannya kalau ujian masuk SMA sudah sangat dekat, dan dengan nilai sebagus itu, menyerah bukanlah pilihan yang tepat. Yao beralasan kalau dia tidak akan pernah bisa sesukses kakaknya. Dia mengaku sudah melihat nilai luar biasa milik Yan di papan peringkat kota. Dia memuji kerja keras kakaknya selama ini dan yakin kalau Yan kelak akan menjadi orang yang sangat hebat di masa depan. Gadis itu juga percaya kalau kakaknya memang ditakdirkan untuk melindungi dunia ini. Sayangnya, karena sifatnya yang terlalu minder, Yao sama sekali tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Meskipun nilai akademik dan latihan tempurnya selalu berada di peringkat teratas sekolah, dia lalu memberitahu Yan kalau dia ingin mulai bekerja saja demi membantu biaya hidup mereka. Meski penjelasannya terdengar masuk akal, Yan tentu saja menolak untuk percaya begitu saja dengan alasan adiknya itu. Yan mendesak Yao untuk membeberkan alasan sebenarnya di balik keputusan mendadak ini. Tapi sebelum Yao sempat menjawab, seorang pria bernama Paman Kuan tiba-tiba langsung masuk begitu saja ke dalam rumah mereka. Merasakan ketegangan yang pekat di dalam ruangan, pria itu sempat ragu untuk melangkah masuk lebih jauh. Tak lama kemudian, Kuan mulai mengeluh tentang bisnis pinjamannya dan meminta maaf karena terus-terusan mengganggu mereka. Ternyata, Kuan adalah bos dari perusahaan mikroloan darurat Akuan. Selama 2 tahun terakhir ini, Yan dan Yao memang sering meminjam uang dari perusahaan milik Kuan. Untuk menyambung hidup mereka, melihat raut wajah adiknya yang gelisah, Yan langsung tersadar kalau Kuan pasti sempat mendatangi rumah ini sebelumnya. Dia menebak kalau hal itu adalah alasan utama kenapa Yao tiba-tiba ingin putus sekolah. Sungguh menyedihkan, adiknya nekat melakukan ini karena sadar mereka tidak punya biaya untuk kuliahnya nanti.
Jadi Yao lebih memilih membuang masa depan cerahnya sendiri daripada harus membebani kakaknya yang butuh banyak uang untuk biaya kuliah. Yan kemudian meminta Kuan untuk menghitung total utang yang telah mereka pinjam selama 2 tahun. Terakhir ini, Kuan menyebutkan kalau utang mereka sekitar 43.000 tanpa bunga. Dia sebenarnya merasa tidak enak terus menagih. Tapi perusahaannya sendiri juga sedang mengalami masalah keuangan yang cukup serius. Tanpa basa-basi, Yan langsung menyerahkan uang sebesar 50.000 yang baru saja diterimanya. Dari Kekson tadi, dia menyuruh Kuan menyimpan sisa uang tersebut sebagai bunga pinjaman mereka. Kuan tentu saja dibuat melongo kaget. Sementara Yao kebingungan dari mana kakaknya bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Yan sangat ingin menjelaskan semuanya agar sang adik tidak cemas. Tapi dia enggan membahas masalah pribadi ini di hadapan orang luar. Paham dengan situasi tersebut, Kuan pun langsung pamit pergi dan berpesan agar mereka tidak sungkan menghubunginya jika butuh bantuan lagi. Begitu orang itu pergi, Yao langsung curiga jangan-jangan uang Yan hasil dari jalur haram. Tapi Yan cuma menepuk kepalanya, dia menjamin semuanya aman. Dia menyuruh adiknya berhenti cemas karena dia bakal jadi nomor 1 di daftar 100 petarung terbaik kota. Yan bahkan sesumbar akan menyabet gelar juara ujian masuk Universitas Kota Nanyang dan membawa pulang hadiah 300.000. Yan lalu meminta Yao agar jangan mengorbankan masa depannya demi dia. Mendengar itu, Yao tersadar kalau alasan konyolnya tadi sama sekali tidak mempan. Kakaknya tahu persis kenapa dia ingin putus sekolah. Yan kemudian menyodorkan sebuah kartu ban. Dia meyakinkan Yao bahwa dia punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Meski trik-trik itu belum dia pakai, Yan menyuruh Yao giat belajar dan berlatih keras karena begitu dia naik tahta, seluruh dunia pasti langsung menyoroti adiknya. Tekanan padanya akan langsung melonjak begitu orang-orang tahu dia adalah adik dari sang penguasa. Nomor 1, makanya Yao wajib meningkatkan kemampuan dan menjadi yang terkuat di angkatannya. Mendengar itu, Yao langsung gemetar, tangisnya pecah, lalu langsung memeluk Yan dengan erat. Dia berjanji tidak akan pernah mempermalukan nama baik keluarga mereka. Sembari menenangkan adiknya, Yan memantapkan tekad untuk mulai berburu level sambil menimbun kekayaan dengan keyakinan penuh. Dia bersumpah akan merebut posisi peringkat pertama di Santero Kota Nanyang. Demi mewujudkan mimpinya, Yan nekat pergi keluar zona aman manusia di dalam Gua Iblis. Di sanalah tempat terbaik untuk menaikkan level. Dan salah satu tujuannya adalah lembah naga beracun. Nah, disinilah petualangan gila dimulai. Area ini penuh monster mengerikan, tapi sangat cocok buat naikin level dengan cepat secara solo. Bahkan ada rumor kalau monster tip naga langka bersemayam di lubuk terdalam lembah tersebut. Yan sangat berharap bisa menemukan monster ini dan mencuri telurnya. Berbekal telur itu, dia bisa menggunakan keahlian kreasi universalnya untuk menciptakan monster peliharaan yang super kuat sekaligus setia. Yan sangat bersemangat memikirkan peluang di lembah naga. Dia juga berharap bisa mengantongi kristal sihir untuk dijual demi mendapatkan uang jajan tambahan. Demi ambisi besarnya untuk menguasai dunia, Yan memutuskan berangkat ke lembah naga beracun di Gua Iblis keesokan harinya. Begitu fajar tiba, dia langsung naik bus ke sana. Setelah turun, Yan langsung merencanakan taktik berikutnya dengan matang. Untuk mencapai lembah naga di luar, dia harus menerobos Gua Iblis terlebih dahulu. Yan menduga tempat itu pasti sedang sangat ramai saat jam begini. Gua Iblis ini terhubung langsung dengan dunia nyata melalui satu lorong khusus. Di bagian dalamnya, berdiri sebuah benteng pertahanan manusia yang kokoh guna menahan serbuan gerombolan monster. Area Gua Iblis Kota Nanyang dikuasai oleh 2 bos besar berlevel di atas 70. Di kehidupan lampau, Yan pernah dipaksa bekerja bagai budak untuk mereka. Begitu menapakkan kaki di sana, Yan melihat kerumunan pemburu berpakaian tempur lengkap. Saat memasuki gua, mayoritas petualang langsung memakai pelindung agar selalu siaga bertarung kapan saja. Yan tahu betul kalau perlengkapan mentereng mereka harganya sudah pasti sangat selangit. Tapi semua barang mewah itu tidak ada apa-apanya dibanding cincin penyimpanan pemberian Keksan yang kayaknya kelewatan. Tak lama kemudian, Yan tiba di gerbang timur. Pintu keluar paling dekat menuju lembah naga beracun. Kabarnya, lembah naga adalah wilayah paling aman dari seluruh zona yang telah dipetakan di lembah Iblis. Kebanyakan monster di sana cuma berlevel 13 hingga 18.
Pas sekali buat menaikkan level Yan. Di gerbang timur, Yan langsung dicemuh penjaga saat menunjukkan kartu identitasnya. Merasa pemuda ini agak kurang waras. Sang kapten heran melihatnya nekat pergi sendirian dengan status peringkat double F miliknya yang ampas itu. Dia memperingatkan Yan bahwa area latihan pemula tidak ada apa-apanya dibanding belantara gua iblis yang liar. Meski begitu, Yan tetap tenang dan berterima kasih atas kepedulian sang kapten. Sambil melangkah melewatinya, Yan bersumpah pasti pulang dengan selamat. Tapi sang kapten masih cemas. Dia tidak sudi melihat bocah malang ini meregang nyawa. Demi menolongnya, pria itu melesat maju untuk menghentikannya. Tapi dia kaget setengah mati karena Yan menghindar dengan sangat gesit. Sang kapten hanya bisa melongo heran. Tidak percaya seorang sampah peringkat double rendah bisa mengacoh dirinya yang merupakan pemburu. Level 30. Beberapa menit kemudian, salah satu anak buahnya menyuruh sang kapten untuk membiarkan Yan pergi. Dia membongkar rahasia kalau Yan adalah pemuda yang membolos pelajaran demi memecahkan beberapa rekor pemula sendirian. Dia juga menambahkan bahwa Yan merupakan jawara kelas baik di bidang akademis maupun bertarung di SMA 1 Nanyang, sekaligus kandidat terkuat peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Mendengar fakta tersebut, sang kapten tersentak kagum dan hampir tidak percaya ada pemilik bakat tingkat double F sekuat itu. Baginya ini seperti dongeng. Sebab pemburu paling berbakat tahun-tahun lalu pun tak pernah menunjukkan aksi sehebat Yan. Selagi mereka sibuk bergosip, Yan sudah melenggang masuk ke lembah naga beracun. Tapi tahu tidak tempat indah ini diselimuti kabut mematikan. Jadi pil penawar racun hukumnya wajib di sini. Yan mengeluarkan satu butir obat dari cincin penyimpanannya. Masalahnya, khasiat pil ini hanya bertahan sekitar 3 jam. Berhubung harganya tidak bisa dibilang murah, Yan terpaksa bergerak cepat agar tidak tekor akibat kantongnya yang masih kering. Pas obat itu masuk ke mulutnya, mendadak 3 kadal bersayap beracun level 13 menyerangnya dengan ganas. Beruntung Yan sudah sangat siap karena monster rendahan ini cuma batu loncatan baginya. Tanpa ragu, Yan langsung menebas mereka memakai pedang baja biru miliknya. Kematian monster itu memberinya tambahan poin pengalaman guna mempercepat kenaikan levelnya. Yan merasa sangat puas melihat 3 monster kecil tersebut sanggup mendongkrak persentase levelnya. Dia segera melanjutkan langkahnya menjelajah lebih dalam lagi. Tak lama setelah itu, begitu berpapasan dengan sekumpulan monster baru, Yan langsung memutuskan untuk mengaktifkan keahlian modifikasinya demi melakukan pembantaian kilat. Dengan cekat, dia mengubah pedang baja biru menjadi pedang emas biru lalu menerjang maju penuh percaya diri. Yan menebas habis kelelawar sayap beracun tanpa kesulitan. Seraya menantang mereka untuk terus maju mengerubuminya. Sukses melibas kawanan itu, dia meraup poin pengalaman melimpah dan naik ke level 13. Tak butuh waktu lama, dia berpindah sasaran dengan menyapu bersih sekumpulan rumput iblis pemakan daging. Poin pengalaman besar kembali mengalir hingga membuatnya melompat ke level 17. Giliran gerombolan monster kodok beracun yang jadi korban tebasan mautnya. Seperti biasa, Yan membantai mereka dengan mudah, panen poin pengalaman, dan langsung meroket ke level 18. Setelah beberapa saat, dia rehat sejenak untuk memulihkan tenaga. Walau naik level dengan mulus, Yan sedikit kecewa lantaran belum menemukan satupun kristal sihir. Kejadian ini membuatnya heran, apa hari ini dia sedang sial. Tiba-tiba, suara bernada sombong terdengar dari belakang menanyakan, apakah dia yang membunuh semua monster. Saat menoleh, Yan melihat 2 pemuda berjalan mendekat dengan gaya sok kuasa. Yan langsung mengenali salah satunya sebagai Lu Yuan, pemburu berbakat peringkat S dari SMA 7 Nanyang, yang juga tersohor dengan julukan pembunuh badai serta tuan muda dari klan Lu yang terpandang. Salah satu keluarga pemburu paling dihormati di kota Nanyang. Di saat Yan masih termenung, rekan Yuan malah berteriak menanyakan apakah dia budak karena belum juga menjawab pertanyaan mereka tadi. Yan tak langsung menyahut dan hanya mengamati anak buah tak bernama itu dengan dingin. Usai keheningan singkat, Yan bangkit dari duduknya lalu balik bertanya dengan santai. Memangnya apa yang mau dilakukan kacung itu jika dia menolak bicara? Sikap cuek yang memicu amarah si kacung hingga membuatnya mencak-mencak sambil menyombongkan nama besar Yuan sebelum pertikaian makin memanas. Yuan segera menengahi dan mengaku kalau dia sebenarnya sudah mengenal Yan.
Yuan memuji kemampuan hebat Yan, lalu mengajaknya bergabung dalam tim. Namun Yan sama sekali tak peduli, dia langsung menolak mentah-mentah, lalu pergi. Dia malas berbagi poin hasil jerih payahnya kepada bocah sombong yang tidak memberinya bayaran sepeser pun. Sementara itu, asisten Yuan naik darah akibat kepongahan Yan, dan memprotes kenapa tuannya melarang dia memberi pelajaran pada bocah songong itu. Yuan menjelaskan kalau Yan pasti punya bakat terpendam, sebab tidak mudah bagi seorang pemilik peringkat double F untuk masuk sejauh ini sendirian. Dia kemudian menyuruh kacungnya bersabar dan berjanji akan membiarkannya menghajar Yan habis-habisan saat mereka berpapasan lagi nanti. Mendengar itu, si kacung girang setengah mati. Dia sudah tidak sabar ingin mengesek muka Yan yang dia anggap sampah itu ke tanah. Sementara itu, Yan terus melanjutkan perjalanannya menyusuri lembah beracun. Berhubung sisa obat penawarnya tinggal 1. Dia berencana melumpuhkan beberapa monster kodok lagi agar bisa naik ke level 19 sebelum memutuskan pulang. Tapi, setelah 1 jam mencari target berikutnya, Yan pulang dengan tangan kosong. Dia merasa makin kecewa karena tidak melihat satupun monster langka. Padahal, dia sangat berharap bisa bertemu monster jenis naga langkai yang dirumorkan itu. Sayangnya, dia bahkan tidak melihat monster seperti itu di lembah racun. Tiba-tiba, sebuah proyektil hitam hampir mengenainya. Tapi Yan beraksi tepat waktu dan menangkis serangan itu dengan pedang azur miliknya. Setelah berhasil menghindari serangan itu, proyektil aneh tadi jatuh ke tanah begitu saja. Sementara Yan langsung bersiap untuk bertarung. Dia mencoba mencari tahu apa yang baru saja menyerangnya dan cukup kagum dengan pertahanan makhluk itu. Tiba-tiba, seekor katak raksasa melompat keluar dari hutan sambil mengom kencang. Katak raksasa ini dikenal sebagai Raja Katak Miasma, monster level 20. Skill bawaannya adalah kulit katak mutasi, jeratan lidah raksasa, dan semburan kelenjar racun. Meski ada monster mengerikan di depannya, yang justru tampak bersemangat menghadapi bos ini. Yang dia pedulikan hanyalah fakta bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan 1 kristal sihir. Tiba-tiba, Raja Katak itu melepaskan lidah raksasanya untuk menyerang Yan. Tapi dia menghindar dengan sangat mudah. Biarpun monster itu cepat, Yan sudah tahu cara mengatasinya. Cukup dengan jentikan jari, dia mengaktifkan modifikasi. Untuk menangkal lidah raksasanya, Yan memodifikasinya menjadi jeratan lidah kusut. Saat monster itu menyerang lagi, lidahnya justru saling melilit dan hampir mencekik dirinya sendiri. Saat katak itu kehilangan fokus, Yan melompat ke udara dengan pedang azur dan menebas kepala monster itu. Sia-sia belaka. Tebasan kuat milik Yan bahkan tidak menghasilkan damage sedikit pun di kepalanya. Belum sempat dia bergerak lagi, monster itu langsung mengaktifkan skill kulit katak mutasi. Karena level monster tersebut melebihi level Yan, skill modifikasi yang dipasang padanya langsung nonaktif seketika. Begitu skill jeratan lidah itu kembali normal, Yan cukup kesal karena strateginya gagal total. Dia menyadari inilah kelemahan terbesar saat menggunakan modifikasi pada musuh kuat. Pada dasarnya, memakai skill ini pada musuh berlevel lebih tinggi akan mempersingkat durasinya, atau bahkan bisa langsung gagal. Saat lidah raksasa itu menyerang lagi, Yan tetap tenang dan bersiap mengambil risiko berbahaya demi menang. Dia memutuskan untuk memodifikasi pedang iblis miliknya. Begitu mengeluarkannya dari cincin penyimpanan, Yan langsung mengubah senjata itu menjadi pedang iblis runtuh. Intinya, dia memanggil iblis untuk bersatu dengan pedangnya. Setelah termodifikasi, sebuah mata Raja Iblis langsung terukir pada bilah tepat di atas gagangnya. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam pedang, menuntut penjelasan siapa yang berani memanggilnya. Ternyata Yan memanggil pedang Raja Iblis dengan status tidak diketahui, yang membawa sebagian kesadaran Raja Iblis ke-7, Blood Spirit Soul. Berdasarkan info dari notifikasi sistem, menggunakan pedang ini sangat berisiko tinggi dan tidak boleh digunakan secara paksa. Sadar telah memanggil sesuatu yang sangat berbahaya, Yan memutuskan untuk segera menghabisi Raja Katak sebelum situasi memburuk. Dia lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas monster itu. Hanya 1 tebasan. Dia berhasil membelah katak itu hingga tewas seketika. Namun, pedang Raja Iblis tersebut langsung menguras seluruh stamina Yan hingga membuatnya ambruk. Saat dia mencoba mengatur napasnya, pedang itu mulai bertingkah liar dan mencoba mengambil alih tubuh Yan.
Yan segera berusaha mengembalikannya ke bentuk semula, tapi sayangnya, dia benar-benar kehabisan tenaga bahkan untuk mengaktifkan skill modifikasi. Tepat saat Yan ambruk tak berdaya di depan pedang, mata Sur tiba-tiba terbuka dan langsung menatapnya. Sur sangat marah karena ada manusia lemah yang berani meminjam kekuatannya, lalu mulai merasuki tubuh Yan. Kalian tahu kan, iblis sombong ini mengira dia bisa menguasai dunia dengan secuil kekuatannya. Tapi dia tidak tahu kalau Yan sudah sangat siap, karena ini bukan pertama kalinya. Setelah memaksakan diri untuk berdiri, Yan mencabut pedang azur miliknya. Sebelum Sur sempat menyelesaikan ancamannya, Yan langsung menghancurkan mata iblis itu dan memutus kesadaran Sur. Sebelum lenyap, Sur bersumpah akan membalas Yan suatu hari nanti. Dia mengamuk marah, tapi perlahan kesadarannya benar-benar menghilang sepenuhnya dari tubuh pemuda itu. Untungnya, kesadaran Raja Iblis itu berhenti menyerang, sehingga Yan bisa bernapas lega. Sayangnya, dia tetap belum bisa mengembalikan pedang itu ke bentuk semula, karena tenaganya benar-benar habis. Yan berencana istirahat sejenak untuk memulihkan diri sebelum keluar lembah. Di kehidupan sebelumnya, skill modifikasi miliknya juga pernah memicu kejadian serupa dengan skala jauh lebih besar. Dia pernah tidak sengaja memanggil Raja Iblis ke-9, Thunder Spirit Annihilation. Kekacauan itu baru bisa diatasi setelah Jenderal Pelindung Negara berlevel di atas 80 turun tangan. Berkat insiden itulah Yan belajar cara mengatasi masalah ini. Intinya, untuk menahan panggilan Raja Iblis, dia harus menyerang kesadaran mereka yang terikat pada senjata. Sambil menunggu staminanya pulih, Yan mulai penasaran dari mana asal makhluk mengerikan itu. Apakah mereka penghuni gua iblis, atau berasal dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan? Begitu tenaganya kembali, dia mengubah pedang Raja Iblis ke bentuk semula dan langsung menghampiri tumpukan hasil jarahan pertempurannya. Ketika berjalan mendekat ke arah Raja Katak, Yan sangat berharap monster itu menjatuhkan kristal sihir. Benar saja, sebuah kristal sihir bos level 20 muncul dari jasadnya. Harganya di pasaran minimal 100.000 koin. Dan Yan sangat gembira mendapat untung besar pertamanya. Dia lalu mengumpulkan kristal itu beserta seluruh jasad monster ke dalam cincin penyimpanannya. Bagaimanapun, jasad-jasad ini termasuk bahan berkualitas tinggi yang bisa dijual dengan harga lumayan, tapi Yan tidak mau menjualnya di pasar biasa karena harganya pasti jatuh. Jadi, dia memilih menjualnya di pasar gelap demi untung melimpah. Setelah semuanya beres, Yan memeriksa statusnya dan sadar bahwa levelnya naik 2 kali beruntun. Setelah mengalahkan Raja Katak dan entitas misterius, kini dia berada di level 20, yang menduga entitas misterius itu adalah kesadaran Sur. Kejutan tak terduga ini membuatnya berpikir untuk memanfaatkan celah tersebut demi keuntungannya sendiri. Gila sih, memanfaatkan bug sistem seperti ini memang sangat menggoda. Yan bahkan berharap cara licik ini bisa langsung mendongkrak levelnya hingga level 100. Namun, rencana itu terlalu berisiko. Salah langkah sedikit saja bisa menghancurkan kota tercintanya dan memaksanya mengulang dari awal. Lagi, akhirnya Yan membatalkan niat gilanya itu. Dia kemudian memeriksa skill bawaan barunya yang didapat setiap 10 level. Kali ini, Yan memperoleh skill bongkar untuk menghancurkan item di bawah level 10 demi mendapatkan berbagai bahan baku. Ada juga peluang 10% untuk memicu hadiah serangan kritikal yang melipat gandakan jumlah bahan hasil pembongkaran sebanyak 2 kali lipat. Yan juga mendapatkan skill bakat petani level 1, yaitu kekebalan hama yang membuat tanaman anti hama. Yan sangat senang dengan skill barunya, terutama skill bongkar, karena bisa mendatangkan banyak uang. Kekebalan hama ini juga bisa dimodifikasi menjadi skill tingkat dewa, yaitu kekebalan damage. Sayangnya, kekebalan damage tidak terlalu andal dan memiliki sangat banyak batasan. Setelah itu, Yan bergegas keluar dari lembah naga racun. Namun di tengah jalan, dia malah berpapasan dengan antek sombong Yua yang sedang menunggu di atas pohon. Yan langsung menghentikan langkahnya sambil bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Si sombong bernama Liao Tao, pembunuh level 17 kelas tempur rank B. Memamerkan belatinya, sembari mengejek Yan. Tanpa basa-basi, Tao langsung menerjang ke arah Yan, sambil memakinya sampar dan mengancam akan memberinya pelajaran berharga. Skill bawaan Tao adalah langkah cepat yang bisa meningkatkan kelincahannya sebesar 30%. Dengan sombongnya,
Tao mencoba menusukkan belati ke tubuh Yan. Yakin sampah rank F takkan bisa menang melawannya. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, Yan langsung menghapus senyum konyol itu dengan sekali tebasan pedang. Tao terpental jauh dalam kondisi babak belur, heran kok bisa Yan secepat itu. Dia juga dibuat pusing setengah mati memikirkan bagaimana bisa Yan punya cincin penyimpanan setelah melihatnya mengeluarkan pedang dari sana. Bagi Tao, ampas kelas ganda seperti dia tidak akan mampu membeli barang semahal itu. Yan cuma menonton santai si kacung malang yang sok keras ini, sungguh kocak. Heran deh, kenapa mereka berpikir kelas tempur itu otomatis bikin tidak terkalahkan. Tapi bagi Yan, latihan keras, peningkatan stat, insting bertarung, dan perbedaan level adalah hal yang menentukan kekuatan asli seseorang. Dan melihat betapa mudahnya Tao tumbang, Yan tahu kalau bocah itu cuma sampah dibanding dirinya. Namun, dia tahu kalau Yuan bisa menjadi lawan tangguh. Tiba-tiba, bus, Yuan menyerang cepat dari balik bayangan, tapi Yan yang tenang sudah menyadarinya. Saat Yuan melancarkan serangan, Yan menangkisnya dengan mudah hingga Yuan memuji pedang emas azurnya. Yan juga memuji golok milik Yuan sebelum keduanya melompat mundur. Yuan pun langsung menantang duel karena penasaran sehebat apa Yan sebenarnya. Yuan merasa dirinya paling pantas di atas, tapi Yan punya rencana lain. Dia menantang Yuan mempertaruhkan goloknya siapa yang menang, berhak merebut senjata lawan. Tanpa ragu, Yuan menyetujui kesepakatan itu dan langsung menerjang ke arah Yan dengan kecepatan penuh. Ternyata, keahlian bawaan Yuan adalah dorongan angin kuat bernama Gale Strength, yang mampu mendongkrak kelincahannya sebesar 80%.